Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad Raffi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi Dynamic OSPF dan BGP. Dengan penjelasan, ada teori dasar, pembahasan, dan kesimpulan. Teori dasar routing OSPF dan BGP. Yang pertama, routing OSPF, Open Short Path Burst. OSPF adalah routing standar terbuka yang mampu mengaplikasikan jaringan secara besar dan disebut Route Redistribution, yaitu layanan penerjemah antara routing protokol. Nah, routing OSPF ini tidak menghasilkan routing loop ya ketika menjalankannya. Dan OSPF pun mendukung pengguna beberapa metrik sekaligus dan mampu bisa menghasilkan banyak jalur. Ketujuan untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area dan waktu yang diperlukan untuk convergen lebih cepat. Dan routing BGP, Border Gateway Protocol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaiknya menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Nah, yang berbeda dari BGP adalah routing protokol lain. Yang berbeda dari BGP dari routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Nah, BGP ini pun merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat beberapa path ya ke jaringan lainnya. Seperti itu. Oke, di sini ada pembahasan routing dynamic OSPF, Open Short Path First. Oke, di sini ada 3 perusahaan ya dan memiliki 3 router. Ya, di sini yang pertama ada perusahaan satu itu adalah Hotel Episode Bogor. Ya, di sini bisa kita lihat. Nah, oke, ini Hotel Episode Bogor dengan network akses 192.75.200.0 prefix 24. Ya, dia di sini memiliki router PT-MPT. Oke. Dan di sini ada Hotel Episode BSD dengan network akses 60.60.60.0 prefix 8. Dan ini pun memiliki router juga. Nah, di sini ada lagi Hotel Episode Jakarta dengan network akses 190.25.150.0 dengan prefix 16. Ya, tentunya dengan prefix yang berbeda-beda. Nah, di sini ada IP pada router perusahaan ya, bisa kalian lihat di sini IP pada router perusahaan. Oke. IP router Bogor ke router BSD di sini ada 8.8.8.0 prefix 8. Oke, ya. Dan di sini ada lagi router Jakarta ke router BSD. Itu ada 20.20.20.0 dengan prefix 8 sama ya. Nah, masing-masing router ini memiliki 2 IP ya, tentunya untuk menghubung ke router lain, yang satu lagi untuk menghubung ke jaringan-jaringan akses di dalamnya ya. Sama seperti router Bogor, router BSD, router Jakarta ya, sama yang lainnya. Oke, lanjut kita ke pembahasan routing dynamic OSPF. Nah, di sini ada config pada setiap routing OSPF. Oke, ini routing untuk Bogor ya, routing di Bogor itu ada router OSPF network ya. Ini tentunya nih network IP di IP router Bogor tersebut ya. Dan ini IP router untuk menghubungkan ke router yang lainnya seperti itu ya. Nah, di sini ada config pada setiap di router BSD. Nah, kenapa dia ada 3? Nah, karena dia berada di tengah-tengah, jadi dia butuh 2 penghubung. Dengan di sini kan 1 penghubung ya. Nah, di BSD ini ada 2 penghubung antara router Bogor dan router Jakarta ya. Nah, masing-masing router router Bogor dan router Jakarta itu terkoneksi dengan yang namanya IP network. Nah, seperti di sini ada 8.8.8.0 0.0.0
1.255 area 0 itu menghubungkan ke sini ya, dari router Bogor, maaf, router BSD ke router Bogor seperti ini ya. IP-nya kelihatan ya, 8.8.8.0 berbasis 8 seperti itu. Dan begitu pun sama ya, router BSD ke router Jakarta memiliki IP ini. Sesuai ya. Nah, gitu. Nah, ketika kalian sudah config ya, ini sudah config semua sama, kalian langsung testing verifikasi seperti ini. Oke, kita langsung praktikin aja. Di sini saya sudah ada ya. Oke, kita testing. Yang pertama kita testing dari router Bogor ke router BSD terlebih dahulu. Bogor desktop, command prompt, kita coba ping dari PC 1 yang ini, oke, ke PC 2 yang ini, 60.60.60.3. Custom out. Nah, platform udah jalan berarti ya. Nah, oke, di sini sudah jalan. Oke, coba kita cek lagi dari PC router BSD ke router Jakarta. PC router Jakarta. Kita coba ping ke sini ya, ke PC 3 dengan IP 192.150.2. Tapi enter. Enter. Request timeout. Reply from. Jalan. Nah, sekarang kita coba dari router Jakarta ke router BSD dengan menggunakan PC 4. Nah, sini ya, 60.60.60.3. Ping 60.60.60.3. Ping. Oke, langsung reply from. Oke, gimana caranya kita untuk testing dari router Bogor melewati router BSD ke router Jakarta? Nah, perlu diketahui untuk kalian, apabila kalian mencoba untuk ngetes ngeping dari Bogor ke BSD itu nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dari PC ke PC itu cuma bisa menyambungkan satu kali, satu perjalanan cuma segini ya. Jadi dari PC sini lewat sini jalan tek dah habis itu. Jadi nggak bisa lewat sana lagi. Nggak. Caranya apa? Dengan menggunakan laptop ya. Oke. Di sini ada laptop router laptop episode Bogor di sini ya. Kita akan ping ke laptop PT Jakarta. Oke, ini ada salah, itu bukan router. Laptop PT Bogor. Nah, kita coba ping ya, melewati laptop. Ping 190 150.4. Kita coba ping. Nah, reply from. Nah, ini karena kenapa bisa ya, karena laptop ini penghuninya home router yang bisa menjangkau jauh ya, yang bisa melewati router Bogor, router BSD seperti itu. Dikarenakan kalau misalkan kita ngeping dari sini ke situ nggak bakalan bisa, karena di antara episode PSD ini nggak mempunyai yang sama seperti itu. Jadi hanya bisa menghubungkan dari laptop Bogor ke laptop Jakarta seperti itu. Oke, lanjut kita ke rute dynamic routing BGP. SPF yang tadi. Nah, di sini pembahasan routing dynamic BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di sini saya sudah menggambarkan ya situasi
BGP, routing dynamic BGP. Ya, di sini ada 3 router. Oke, masing-masing 3 router mempunyai 3 switch, 1 switch dan 1 PC. Ya, seperti ini contohnya. Router Telkomsel dengan AE100 di sini. IP gateway PC-nya mendapatkan 192.168.0.1. Nah, jadi masing-masing router ini mempunyai 3 IP yang mana yang pertama ini menghubungkan ke PC ya sebagai gateway, sebagai gerbang dari PC Telkomsel seperti itu. Nah, IP serial 2 ini untuk menghubungkan ke router PT Bayu ya. Nah, dan IP serial 3 ini untuk menghubungkan ke router PT M3. Begitu pun sebaliknya ya. Seperti itu. Oke, kalian penasaran kan pasti sama config-nya kayak gimana? Ya, lanjut. Nah, di sini ada config pada router BGP. Di ini namanya routing BGP di bagian Telkomsel ya. Untuk pertama-tama itu seperti ini. Ya, tentunya kalian nanti bakal ke bagian CLI ya. Pasti yang pertama itu enable, di bawahnya lagi configuration terminal, bawahnya lagi kalian akan memilih bukan memilih tapi mengetik ya router BGP. Misalkan berapa router BGP 100. Nah, ini kalian tulis di sini router BGP 100 dengan IP tetanggaan. Nah, ini langsung ke IP ke perusahaan yang sebelumnya ya yang di sini. Saya akan kasih lihat. Nah, dari IP Telkomsel, nah masuki ke IP router PT Bayu ya, yang di sini yang di mana IP-nya adalah 20.20.20.2. Nah, langsung nih terhubung sini. Oke. Dan begitu pun sama ini di sini serial 3 dengan IP 40.40.40.2. Seperti itu. Nah, setelah kalian config ya, setelah kalian config, selanjutnya kalian pasti akan lanjut untuk menampilkan show IP route. Nah, seperti yang ada di gambar begini. Oke. Di sini menandakan berarti router tersebut sudah bisa mengirim data. Seperti itu. Nah, di sini dengan config pada router Bayu ya, lumayan panjang juga. Dan jangan lupa di sini ada show IP route juga yang sama. Untuk menampilkan IP-nya ini bisa mengirim. Nah, sama ya. Sini sama, di sini sama. Nah, di sini ada hasil testing dan verifikasi. Nah, di sini dari PCPT Bayu tentunya dengan IP 192.168.80.2 mengirim data ke PC1 Telkomsel dengan IP 192.168.20.2 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Hasilnya reply from berarti bisa mengirim data langsung. Nah, next. Nah, baiknya dari PC1 setelah itu lanjut mengirim data ke PC1AM3. Ya, bisa lihat ya dengan IP-nya cocok dan sesuai. Lanjut lagi. Oke, benar dari PC M1 M3 192.168.50.2 ke PC1 Bayo dengan IP 192.168.80.2 sesuai. Oke, sesuai ya. Kalau kalian ingin lihat langsung, saya akan tampilkan. Oke, kita langsung coba tester. Yang pertama dari sini kita command prompt. Jadi yang tadi ya, kita coba ping lagi 192.168.20.2. Nah, langsung apply from ya guys. Oke, kita lanjut ke Telkomsel shopping ke untuk sini titik 168.50.2. Maaf nggak ada pingnya.
langsung reply from sesuai ya. Kita coba lagi ke copy lewat sini. Kita ping. Nah, oke. Sudah bisa. Jadi seperti itu ya. Routing dynamic. Bisa kita juga dari router ini bisa menentukan jalur mana yang terbaik. Sebenarnya kan dari P1 ini bisa loh sini ya kan. Nah, tapi sini ada jalur tercepatnya, bisa langsung sini. Jadi setiap router memiliki dua jalur ya, dua jalur yang berbeda. Bisa langsung ke PCIe3, bisa langsung ke PC console, jadi memiliki dua akses jalurnya. Dan apabila kalian ingin mengirim data dari PC manapun, itu nanti bakal ditentukan dengan jalur terbaik dan tercepat seperti itu. Oke, kita balik lagi. Oke, kesimpulannya routing SPF dan BGP yaitu adalah routing SPF merupakan jaringan routing protokol skala besar, namun tidak ada terjadinya looping ya, yang sebelumnya saya bilang, dan mampu bisa menghasilkan banyak jalur ke tujuan untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area. Sedangkan routing BGP merupakan jaringan routing protokol yang mampu untuk melakukan pengumpulan rute ya, pertukaran rute dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.